Kiai Haji Muhammad Shidiq adalah ulama yang lahir di Desa Pijidawe, Kudus pada tahun 1918 dari pasangan Kiai Muhammad Juraimi Abdullah dan Nyai Komari. Kiai Shidiq menjalani masa kecilnya dengan mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Tasiwai Kutulab di bawah asuhan Kiai Ahmad, yang saat ini menjadi Tasiwai Kutulab Salafiyah, TBS Kudus. Ketika di pondok, kemampuannya melebihi rata-rata santri TBS kala itu sehingga saat menginjak kelas 5, tiba-tiba Kiai Ahmad memintanya untuk menyudahi mondok dan melanjutkannya di pesantren Tebu Ireng, Jombang karena Kiai bermimpi bahwa air kula pondok TBS telah habis diminum oleh Kiai Shidiq. Di pesantren Tebu Ireng, Kiai Shidiq menuntaskan pendidikannya yang ketika itu diasuh oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Selama di Jombang, ia banyak berguru kepada ulama-ulama hebat di sana. Sampai akhirnya ia bertemu Kiai Haji Romli Tamim dan melakukan bayat litarbiyah Tarikah Qadiriyah wa Naksabandiyah hingga sempurna bayat 7 latifah dan mendapat hirkah bil lisan sebagai bentuk pengangkatannya sebagai mursyid. Sepulang dari Jombang, Kiai Shidiq dinikahkan oleh seorang perempuan bernama Nyai Asmiyah binti Kiai Ahmad Komari. Kemudian keduanya membangun rumah tangga dengan amat sederhana di Desa Piji yang menjadi cikal bakal pondok pesantren Mambaul Falah. Karena merasa dakwahnya belum berjalan maksimal, terlebih kepada masyarakat lereng Gunung Muria yang umumnya masih abangan, Kiai Shidiq berpikir untuk mencalonkan diri sebagai lurah. Utamanya agar bimbingan agama yang ia lakukan dapat berjalan dengan masif. Sehingga pada tahun 1950, Kiai Shidiq terpilih menjadi lurah dan berjalan sampai 25 tahun lamanya. Sebelum akhirnya menjadi anggota DPRD selama 3 periode. Niat awal Kiai menjadi lurah ini diceritakan oleh putranya, Kiai Haji Afandi Shidiq, bahwa Kiai Shidiq mengatakan, "Aku lurah ora luru dunya, aku arep ngislamna desa, aku lurah, bukan mencari dunia, aku hendak mengislamkan desa." Untuk menambah keberkahan, Kiai Shidiq juga mengaji tarekat kepada Kiai Haji Musli bin Abdurrahman Meranggen. Saat Kiai Musli mengetahui kemampuan Kiai Shidiq, ia memintanya untuk membaca kitab Tanwirul Qulub. Setelah itu, Kiai Musli langsung memberikan hirkah dan ijazah mursyid. Dengan demikian, Kiai Shidiq mendapat hirkah mursyid 2 kali, yaitu dari Kiai Haji Romli Tamim Jombang dan Kiai Haji Musli Meranggen. Ini berarti Kiai Shidiq mengumpulkan sanad TKN dari jalur Kiai Haji Romli Tamim dan gurunya Kiai Haji Ahmad Hasbullah Al-Maduri serta dari jalur Kiai Haji Musli dan gurunya, Asy-Syaikh Ilmuddin Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Kiai Shidiq adalah seorang ulama yang produktif. Semasa hidupnya, ia banyak membuat karya berupa kitab di antaranya Nel Al-Amani fi Zikr Manaqib Al-Qut Al-Rabani Sayyidina Al-Syaikh Abde Al-Qadir Al-Jilani, Risalat Al-Iqyan fi Zikr Silsilat Al-Irfan wa Bayan Mabna Ahmal Tarayik Al-Iyan, fi Bayan Zikr Ba'dal Al-Tarifat, Al-Risalat Al-Hakah fi Bayan Ana Kalimat La Ilaha Illa Allah Lil Fida wa Al-Atakah, Risalat Kasif Al-Mutlemarat fi Zikr Bayan Mayanfa, Lil Amwat. Karamah Kiai Haji Muhammad Shidiq. Kesaksian mengenai karamah Kiai Shidiq banyak diungkapkan oleh putera dan puteri serta santri-santrinya. Sebagaimana yang diceritakan oleh salah satu santri yang rumahnya berjauhan dengan pondok. Kebetulan pada saat itu adalah hari Jumat, dan ia terbiasa melaksanakan salat Jumat dengan motor karena jarak yang masjid yang agak jauh. Namun rupanya motornya pada saat itu sedang digunakan anaknya dan tak kunjung pulang sehingga ia tidak bisa berangkat Jumatan. Karena merasa tidak ada yang bisa dikerjakan, ia malah pergi ke sawah yang tidak jauh dari rumahnya dan malah menanam kacang. Tiba-tiba ia mendengar suara teriakan keras Kiai Shidiq, "Fulan," nama santri yang dimaksud Mulio. "Fulan, pulanglah." Teriakan ini sangat mengagetkannya. Namun karena merasa tidak ada orang, ia melanjutkan pekerjaannya. Mendadak ia mendengar lagi teriakan Kiai Shidiq sampai 3 kali. Mendengar tidak ada sosok Kiai Shidiq, ia kemudian pulang ke rumahnya. Ketika di rumah, ia mencari Kiai Shidiq yang juga tidak ia temukan. Akhirnya, ia segera pergi ke rumah sang Kiai dan belum sampai ia mengutarakan maksud kedatangannya, Kiai Shidiq lebih dulu menegur, "Yen terpaksa ora Jumatan,
de omah wae, wiridan opo moco Quran, ojo nandur kacang. Diingeti wong elek, opo maneh diingeti Allah kalau tidak Jumatan itu di rumah saja, baca wirid atau baca Al-Quran. Jangan menanam kacang. Dilihat orang jelek apalagi dilihat Allah. Kejadian lain diceritakan oleh H. Fadlan, ketika pelaksanaan khususiyah dipimpin oleh putra Kiai Sidik, ia lebih memilih menemani Kiai Sidik dan memijat kaki sang Kiai. Di tengah asyik memijat, tiba-tiba dinding kamar Kiai Sidik berubah menjadi sebuah layar LCD yang menyiarkan secara langsung kegiatan khususiyah di pondok. Dengan jelas ia dapat melihat satu persatu wajah yang nampak di layar gaib tersebut. Kemudian ia melihat wajah seorang ibu yang tampak pucat sekali. Selepas acara khususiyah, H. Fadlan mencari sosok ibu yang dilihatnya dari kamar Kiai Sidik. Setelah ditemukan, ternyata wajahnya biasa-biasa saja dan tidak pucat sama sekali. Namun tidak diduga, 3 hari setelah kejadian itu, ibu tersebut meninggal dunia. H. Fadlan terperangah dan memahami apa maksud dari yang dilihatnya beberapa hari lalu di kamar Kiai Sidik. Dan masih banyak lagi karamah Kiai Sidik yang tidak bisa diceritakan di sini.